Taman Gunung Batu Kanada. Kanada. Batu-batu Kanada di sebelah barat Kanada adalah jaringan pegunungan yang menampilkan puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya, setinggi lebih dari 3.000 meter atau 9.842 kaki. Barisan gunung ini menciptakan panorama luar biasa yang dulu pernah menjadi hutan belantara di Amerika Utara. Hutan-hutan yang luas, tingginya gunung-gunung berbatu, danau-danau berwarna hijau jamrut, dan pemandangan yang mengagumkan adalah ciri khas Gunungan Batu Kanada. Lebih dari 60 juta tahun lalu, pewakan air dalam volume besar dan keras pernah terjadi di kawasan ini. Air mendorong secara kasar dari bumi menembus dasar laut dan permukaan laut, lalu menutupi kawasan ini. Peristiwa geologi ini menyebabkan munculnya barisan gunung dalam jumlah besar. Kemudian, 1 miliar tahun yang lalu, iklim bumi dengan cepat menjadi dingin. Zaman es yang baru telah dimulai, dan apa yang terlihat seperti Kanada sekarang, saat itu terbenam dalam es secara keseluruhan. Gletser mengalir di pegunungan, meluncur ke lembah terbuka, dan celah sungai yang dalam ke bentuk yang sekarang dikenal dengan nama Pegunungan Batu Kanada. Pegunungan batu membentuk tembok alam yang besar terbentang melintasi benua Amerika Utara dari Alaska, Meksiko. Panjang barisan pegunungan batu adalah 2.200 km atau 1.367 mil dari utara ke selatan melalui wilayah Kanada. Daerah tamannya sendiri terbentuk oleh Taman Nasional Jasper di utara dan Taman Nasional Banff di selatan. Berisikan 7 taman yang berhubungan dengan Taman Alpen yang bersebelahan dan cadangan alamnya beragam. Taman Pegunungan Batu Kanada menempati area lebih dari 37.000 km persegi atau 14.000 mil persegi. Cagar alam hutan belantara yang mengagumkan ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1984. Jalan yang menuntun dari Taman Nasional Jasper ke tetangganya yaitu Taman Nasional Banff terhubung melalui kaki bukit gunung. Medan es di Jalan Parkway menghubungkan 2 taman nasional ini dan melewati beberapa pemandangan yang paling sensasional yang bisa ditemukan di Pegunungan Batu Kanada. Seringkali rusa besar muncul di sisi jalan. Rusa besar jantan bisa dikenali dari tanduknya yang besar. Selama musim semi dan panas, rusa jantan berkelana di sekitar gunung sendiri atau dalam kelompok kecil. Rusa betina dan anak rusa di sisi lain mengelompok dalam jumlah besar dan hidup di lembah sepanjang tahun. Pada akhir September, rusa-rusa jantan akan mulai menggauli kawanan betina dalam mengantisipasi musim kawin. Ini adalah Gletser Athabasca di Taman Nasional Jasper. Gletser Athabasca adalah gletser yang paling mudah dijangkau di Pegunungan Batu Kanada. Dari sini para pengunjung bisa mengendarai kereta salju yang membawa para pengunjung ke puncak gletser. Salju di musim dingin menyelimuti puncak gunung yang tidak meleleh, bahkan di musim panas. Jadi ada akumulasi yang maju dari salju di puncak gunung dari tahun ke tahun yang akhirnya berubah menjadi es. Ketika es mencapai ketebalan tertentu, es mulai membentuk kembali dan meluas dengan sangat perlahan ke bawah dalam arus yang beku, lalu menjadi gletser. Athabasca adalah salah satu gletser yang mengalir ke medan es Columbia. Medan es Columbia adalah medan es terluas di Pegunungan Batu Kanada. Medan es ini menempati total area sekitar 300 km persegi atau 116 mil persegi dengan ketebalan es lebih dari 300 meter atau 985 kaki. Tanda gletser Athabasca digunakan dan dipasang di dekat jalan raya. Tanda-tanda di sepanjang jalan mengarah ke ujung gletser mengindikasikan seberapa jauh sungai es bisa menjangkau dan di tahun apa.
Kecenderungan hangat terlihat di seluruh dunia yang terlihat akhir-akhir ini, menyebabkan pengunduran yang cepat dari gletser ini dan gletser lainnya. Daun-daun pohon aspen berubah warna menjadi kuning tajam di musim gugur. Meskipun baru bulan September di atas gunung, musim salju sudah dimulai. Domba bertanduk besar musim panas berada di dataran tinggi, namun bermigrasi turun ke kaki bukit sebelum dimulainya musim dingin Kanada yang menggigit. Mereka meluangkan waktu sepanjang hari di atap rumput segar di kaki bukit untuk menggemukkan badan sebagai persiapan melewati musim dingin yang panjang. Menuju ke selatan, melalui jalan San Wapta, yaitu jalan untuk mendekati Taman Nasional Banff. Serangkaian lereng gunung yang luas tampak sama di depan para pengendara motor yang melakukan perjalanan di sepanjang jalan. Susunan medan es di Jalan Parkway dimulai tahun 1931. Pembangunan ini dikerjakan secara luas sebagai bentuk penciptaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi penganggur akibat depresi yang besar. Hanya 3 traktor digunakan dalam pekerjaan jalan. Pekerjaan lain dilakukan tanpa menggunakan peralatan berat. Penyelesaian proyek ini memakan waktu 8 tahun. Kini, ada jalan raya yang lebih baru melewati area, meninggalkan jalan lama yang sering tidak digunakan lagi. Danau-danau indah di Pegunungan Batu Kanada menandai Taman Nasional Banff. Danau-danau ini adalah danau es yang tercipta oleh erosi es. Warna air danau itu berubah-ubah tergantung dari sudut cahaya matahari. Warna danau yang hijau jamrud disebabkan pantulan cahaya yang tersebar yang disebabkan oleh tepung batu. Tepung batu adalah sedimen partikel di dalam gletser yang tercipta dari erosi. Terletak di dalam Taman Nasional Banff adalah Danau Louis yang dipuji sebagai permata gunung batu. Ini adalah Danau Moraine dengan pegunungan lembah 10 puncak sebagai latar belakangnya. Pemandangan indah yang sempurna ini pernah digambarkan pada uang kertas Kanada. Rusa besar dalam jumlah yang banyak sering ditemukan sedang memakan tumbuhan air yang sedang berkembang di tanah rawa. Seekor rusa yang sedang tumbuh beratnya bisa mencapai 450 kg atau 990 pon. 60 km atau 37 mil ke arah timur dari medan es di Jalan Parkway berakhir di Danau Louis. Di sini adalah pusat wisatawan terbesar di Pegunungan Batu, Kota Banff. Sejarah Taman Nasional Kanada bermula dari kota Emil yang indah ini. Taman Nasional Banff ditetapkan tahun 1887 sebagai taman nasional pertama di Kanada. Penemuan mata air panas selama pembangunan jalan kereta adalah penyambung untuk mendirikan taman ini. Begitu dibuka, jalan kereta ini menghubungkan Banff dengan daerah yang didiami orang Kanada di pantai timur. Setelah itu, Pegunungan Batu Kanada menjadi tempat beristirahat di gunung yang terkenal di dunia. Pegunungan Batu Kanada adalah sebuah karya seni alam, terdorong ke angkasa oleh kekuatan daya tolak geologi bumi yang kasar, dan terbentuk selama jutaan tahun oleh gletser. Di
ditaburi dengan puncak yang tertutup salju, gletser, danau, dan lembah. Taman Nasional Pegunungan menjaga pemandangan yang asli dan menarik dari keindahan alam yang luar biasa sepanjang masa.